Jadi kalau cuma untuk makan, mereka sudah tahu tempat-tempat di mana untuk ibadah yang mereka tahu dikasih makan. Jadi mereka pergi di situ hanya untuk makan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai 26. Tema pagi hari ini adalah tujuan mencari Yesus. Tujuan mencari Yesus. Yohanes 6 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak di HP Bapak Ibu. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita kehilangan sesuatu, maka kita berusaha untuk mencarinya. Dan kata mencari akan selalu dihubungkan dengan kata kehilangan. Apalagi yang hilang itu sangat berharga. Kita akan berusaha untuk mencari dan menemukan yang hilang itu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan Yesus? Apakah kita juga mencari Yesus? Berusaha mencari Yesus. Ternyata banyak orang juga mencari Yesus punya motivasi yang lain. Punya tujuan yang lain. Ada banyak orang mencari Yesus bukan karena Yesus itu sendiri. Tapi ada motivasi-motivasi atau tujuan tertentu untuk orang mencari Yesus. Nah, di pembacaan Yohanes 6 ayat 22 ini, ternyata orang mencari Yesus hanya karena untuk makan. Sehingga di ayat 26 Yesus berkata bahwa sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi pagi hari ini, saya cuma membagikan ada 3 motivasi orang dalam mencari Yesus. Ada 3 motivasi atau ada 3 tujuan orang mencari Yesus. Yang pertama, terdapat dalam 26 yang kita sudah baca tadi, bahwa orang mencari Yesus hanya untuk bisa makan roti dan kenyang. Orang mencari Yesus yang pertama adalah orang cari Yesus hanya bisa makan roti dan kenyang. Tipe seperti ini Bapak Ibu adalah tipe orang yang hanya ingin mencari Yesus, hanya untuk datang kepada Yesus, hanya ingin diberkati. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa tingkat pertama ini adalah sebenarnya tingkat kekristenan atau kualitas kekristenan yang sangat rendah. Karena orang datang untuk mencari Yesus hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, hanya untuk makan dan minum. Kalau dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang mencari Yesus
hanya supaya dia diberkati. Hanya supaya dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita baca tema pagi hari ini, tujuan mencari Yesus. Apa sih tujuan kita mencari Yesus? Memang abstrak. Mencari Yesus. Bentuk konkretnya apa sih mencari Yesus? Bentuk konkretnya apa? Ya seperti pagi hari ini. Bapak Ibu beribadah itu tanda Bapak Ibu mencari Yesus. Bapak Ibu berdoa itu tanda bahwa wujudnya itu Bapak Ibu mencari Yesus. Bapak Ibu berpuasa itu wujudnya atau tandanya Bapak Ibu mencari Yesus. Tapi kebanyakan dari kita, mungkin hari-hari ini banyak orang mencari Yesus hanya untuk makan. Saya cuma mau kasih contoh tentang poin yang pertama ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, sekarang kan PAUD yang ada di Senen itu sebelum pindah, PAUD yang pertama, tempat yang pertama, satu kali saya pernah diundang ke PAUD itu, bukan untuk ngajar anak-anak PAUD, bukan. Tapi ternyata di PAUD itu, saya pernah ditelepon oleh satu gereja, masih di bawah kita juga, di bawah Gatot Subroto, untuk ngajar kom. Waktu ditelepon, saya bilang, loh ini kan tempat gereja untuk apa anak-anak PAUD kita gitu. Nah pas ngajar, ternyata yang ikut juga orang-orang yang ada di sana. Dan sementara ngajar, saya lihat mereka bawa bingkisan semua. Bawa bingkisan sebelum ngajar kom. Terus sebelum ngajar saya tanya, ibu-ibu bapak-bapak dari mana? Oh iya, kami baru selesai ibadah. Loh kok bawa bingkisan? Iya, ini beras Pak. Syukur-syukur dapat beras dari pas selesai ibadah, selain dapat beras kami juga dikasih makan. Oh gitu saya bilang. Di sini emang ada ibadah? Oh kalau di kompleks ini Pak, dari hari Senin sampai hari Sabtu ada ibadah semua. Oh gitu. Terus Bapak yang ngundang saya di situ bilang begini, Pak Jafar, di sini mereka sudah kayak gitu, mereka udah tahu. Jadi dari Senin sampai Sabtu di sekitar tempat PAUD kita itu memang ada ibadah. Jadi kalau cuma untuk makan, mereka sudah tahu tempat-tempat di mana untuk ibadah yang mereka tahu dikasih makan. Jadi mereka pergi di situ hanya untuk makan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang cari Tuhan atau cari Yesus bukan mencari Yesus yang sebenarnya. Dia cuma cari untuk makan. Cari makan. Apakah salah yayasan atau orang-orang yang berbuat untuk mau kasih makan? Ya nggak salah. Cuma yang menjadi salah adalah motivasi orang untuk datang dan mencari Yesus. Bukan untuk cari Yesus itu sendiri, tapi untuk makan. Apa yang terjadi buat orang-orang tipe seperti ini? Saya keingat juga, saya kasih kesaksian, saya ingat juga, saya juga pernah diundang di Blok M, satu yayasan juga. Jadi mereka ngundang orang-orang seperti itu juga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dikasih makannya cuma telur sama sayur, mereka marah. Dan mereka bilang, wah kalau di tempat ibadah lain, bukan telur sama sayur. Bahkan nasi padang. Dibuang itu apa? Itu nasinya. Nah, inilah contoh bahwa ada banyak orang mencari Yesus. Bukan Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga datang ke ibadah, wujud dari kita mencari Yesus hanya karena untuk berkat, supaya saya diberkati, supaya saya dapat ini, supaya saya dapat itu? Berarti kita masih tergolong orang-orang yang tingkat kekristenannya, kualitas kekristenannya masih sangat rendah. Bapak Ibu, bercontoh dari poin pertama ini, mari cari Tuhan Yesus, bukan hanya untuk perut kita, tapi memang cari Yesus karena Yesus itu sendiri. Yang kedua, apa tujuan kita cari Yesus? Ternyata ada motivasi juga yang salah yang kedua. Yang kedua, masih di perikop yang sama, pasal 6, ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nah, poin yang kedua, tujuan orang mencari Yesus yang salah adalah banyak orang mencari Yesus
hanya ingin melihat tanda-tanda mujizat. Sorry, belum ketulis 2 huruf lagi, A dan T. Banyak orang cari Yesus hanya ingin melihat tanda-tanda heran. Mujizat terjadi. Nah, motivasi ini juga buat saya salah. Karena orang pergi ke KKR, ingin lihat dia mau buat apa ya. Tak heran kalau tidak terjadi sesuatu, dia nggak mau datang lagi. Saya tadi malam dapat video yang dikirim oleh saudara yang kena dengan santi. Dia bawa adiknya ke Kalimantan supaya dia dapat kesembuhan, mujizat. Bapak Ibu tahulah pendeta yang lagi terkenal di Kalimantan yang doain orang-orang yang corona. Karena dia lihat itu, dia bawa adiknya ke sana. Sampai di sana nggak terjadi apa-apa. Dan dia kecewa banget dengan pendeta ini. Dan baru-baru waktu tadi malam itu kami lihat di YouTube itu, dia masuk ke seberang Bapak Ibu. Dengan alasan, ini masih saudara kenanya sama-sama. Masuk agama seberang. Dan dia berkata, mana ada, saya udah capek-capek ke sana ke Kalimantan, bawa adik saya. Pendetanya nggak mau keluar-keluar, keluarnya nanti sore doang. Itu sibuk banget katanya pendeta. Padahal ditunjukkan ke YouTube, dia bisa sembuhin banyak orang. Dia kecewa. Kecewa karena tidak dapat mujizat, kecewa tidak dapat menyembuhkan adiknya. Dia marah dengan Tuhan. Nah, ada banyak orang seperti itu. Datang kepada Yesus, mencari Yesus, bukan cari Yesus, tapi cari mujizat. Kalau dia tidak dapat, dia marah dan kecewa dengan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini kalau dia datang di satu tempat, tidak terjadi sesuatu, orang-orang itu mulai membandingkan. Mungkin nggak pindah atau beralih ke agama seberang, tapi dia mulai bandingkan, oh kalau di sana hadiratnya kuat sampai ada sesuatu terjadi. Kalau di kebun siri ada nggak? Paling nggak ada. Akhirnya orang lari. Ada banyak orang seperti itu. Cari Yesus karena ingin lihat tanda. Apalagi zaman dulu sampai ada bilang, wah ada serbuk emas. Ada serbuk emas, luar biasa. Sementara ibadah ada serbuk emas. Orang mulai mencari hal-hal itu. Bukan saya tidak percaya mujizat Bapak Ibu. Mujizat masih ada sampai saat ini. Tapi motivasi orang hanya untuk mencari itu, kasihan. Akhirnya kalau dia nggak ketemu dengan mujizat itu, dia marah sama gereja. Dia kecewa dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang datang kepada Yesus atau mencari Yesus. Atau datang ke ibadah bentuk konkretnya. Hanya untuk melihat tanda-tanda ajaib. Kalau tidak ada tanda-tanda ajaib, dia nggak mau datang lagi. Yang terakhir, apa tujuan kita mencari Yesus? Ini yang benar. Poin yang ketiga. Masih dalam perikop yang sama. Pasal 6 ayat 53 sampai 57. Pasal 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Poin yang ketiga, apa tujuan orang mencari Yesus? Ini yang benar. Poin yang ketiga adalah orang Kristen yang benar adalah orang yang mencari Yesus dengan tujuan yang pertama. Sebagai kurios, sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penguasa tunggal yang memerintah atas hidupnya. Kenapa beberapa hari yang lalu, atau lupa berapa minggu yang lalu, Katie membawakan renungan dengan judul Christ Enough for Me. Apa sih yang dibilang cukup? Ya benar ternyata. Cukup Yesus aja. Kenapa orang cari makan, cari Yesus hanya untuk makan? Kenapa orang cari Yesus hanya untuk mujizat? Padahal kata
Christ enough for me ingin menunjukkan bahwa dia Tuhan dan dia Raja. Kalau dia Tuhan berarti dia bisa buat segalanya. Orang khawatir tentang itu. Padahal yang dicari yang pertama adalah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kata Raja berarti belajar untuk menuruti perintah-perintahnya. Karena Raja bicara tentang seseorang yang mengeluarkan peraturan, seseorang yang mengeluarkan titah. Jadi kalau kita mencari Yesus, kalau kita benar-benar orang percaya yang mencari Yesus, maka kita benar-benar mencari dia, menjadikan dia sebagai kurios dan sebagai Raja. Saya keingat, ini joke aja Bapak Ibu, saya keingat kalau WL, kalau bawa pujian kan kadang-kadang motongnya nggak pas gitu. Apa itu lagunya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Gitu. Pas dia balik lagi ke ref, dia teriak. WL-nya bilang, ayo saudara-saudara angkat pujian, kau bukan Tuhan. Gitu. Motongnya nggak pas gitu, motong ininya, kau bukan Tuhan. Jadi seakan-akan bicara, oh Yesus bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari jadikan dia Tuhan dan Raja dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya kata Christ enough for me sudah cukup. Tidak perlu ditambah lagi. Karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti dia buat segalanya. Kalau dia Raja berarti kita turuti aturan-aturan dan perintah-perintah. Bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk tanda mujizat. Itu memang ada. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh mencari dia. Kenapa saya bilang Christ enough for me? Saya mengingat apa yang dibawakan oleh Katie tentang Christ enough for me. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya Jafar, kan benar kalau cari Tuhan kan kita juga butuh dapat berkat, makan dan betul. Tapi untuk saya berusaha bagaimana saya menarik Bapak Ibu untuk berkata Christ enough for me, menjadikan dia Tuhan dan Raja. Yesus saja cukup. Saya cuma mengajak Bapak Ibu seperti yang dibawakan oleh Pak Agus Lutan hari Minggu atau Pak Niko tentang kata kasih mula-mula. Coba ingat dan flashback lagi ke belakang. Pada zaman itu. Yang di kepala cuma siapa? Cuma Tuhan. Apa-apa Yesus. Melakukan hal ini Yesus. Sampai orang-orang kadang-kadang melihat kita bilang ke kita kadang-kadang, kok kamu Tuhan mulu, ibadah-ibadah mulu. Coba Bapak Ibu ingat zaman itu. Kenapa Tuhan sampai bilang untuk kita tetap pada posisi memelihara kasih mula-mula? Karena itu. Christ enough for me. Cari Tuhan karena cukup untuk Tuhan. Maka saya tahu Tuhan akan mencukupi saya. Cukup Tuhan karena saya tahu Tuhan. Tuhan akan melakukan segalanya. Cukup Tuhan karena kesusahan pun dia jadi penghibur buat aku. Cukup Tuhan kalau aku dapat masalah karena lewat dia saya mendapatkan kekuatan. Jadi bukan cuma masalah makan dan bukan cuma masalah atau masalah tanda-tanda. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang benar, mari kita menempatkan Yesus pada tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Jangan pernah bergeser, mari cari Tuhan yang benar, sungguh-sungguh, bukan cuma datang ke ibadah, itu kan wujud kita mencari Tuhan, mencari tangan Tuhan. Butuh berkatnya doang. Tapi mari datang ke ibadah, benar-benar mencari wajah Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Berkat itu buat saya bonus. Karena cukup Yesus, semuanya pasti terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.